Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Bapak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Boleh tidak untuk memimpin doanya? Boleh Pak. Berdoa dalam hati aja ya. Kawan-kawan, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agamanya masing-masing, berdoa dalam hati dimulai. Oke, sekarang kita absen dulu ya. Ya. Mahesa Pratama. Hari Pak. Oke, Sri Lestari. Bahagia Pak. Hari Pak hari. Sakit. Oke, sakit. Jangan mau dipegang. Oke, Jan. Iya. Hadir. Mariam. Hadir Pak. Hadir. Salah. Hadir Pak. Oke, hadir. Baik. Jadi nggak hadir satu orang ya. Iya. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah ulangan tentang pola bilangan. Yang gimana ulangannya? Gampang nggak? Gampang. Iya. Nah, di materi karena kita udah belajar pola bilangan, nah berikutnya kita bakalan mempelajari materi yang namanya teorema Pythagoras. Sekarang kalian bagi kelompok menjadi 2 kelompok aja ya. Oke, silakan untuk bergabung dengan kelompoknya, mencari kelompoknya. Sudah Pak. Nah, oke. Sekarang ada LKPD di sini yang bakalan kita gunakan untuk pembelajaran hari ini. Nah, diharapkan ya dengan LKPD ini kalian bisa memahami tentang teorema Pythagoras, apa itu teorema Pythagoras dan rumus Pythagoras. Nanti kalian bakalan menyimpulkan apa yang telah kalian pelajari hari ini. Ya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Nah, sebelum itu di LKPD ada yang namanya capaian pembelajaran. Ada yang mau membacakannya? Aku. Boleh, salah. Peserta didik dapat menunjukkan kebenaran teorema Pythagoras dan menggunakannya dalam menyelesaikan masalah, termasuk jarak antara 2 titik pada bidang koordinat kartesius. Sudah Pak. Oke. Nah, di dalam capaian pembelajaran ini kalian itu bakalan mempelajari yang namanya pembuktian dari teorema Pythagoras. Nah, dalam pembelajaran ini kalian bakalan membuktikan teorema Pythagoras. Nah, begitu kalian sudah membuktikan kebenaran dari teorema Pythagoras, kalian bakalan menemukan sebuah rumus yang nantinya akan kalian gunakan dalam suatu permasalahan, baik itu permasalahan kehidupan nyata ataupun soal-soal abstrak gitu ya. Nah, di sini juga ada tujuan pembelajaran. Ada yang mau membacakan? Oke, boleh. Jadi pertamanya aja dulu. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, menganalisis beberapa informasi untuk membuktikan teorema Pythagoras. Oke, menganalisis beberapa informasi untuk membuktikan teorema Pythagoras. Nah, jadi untuk membuktikan teorema Pythagoras, kalian bakalan diberikan sebuah contoh kehidupan nyata yang nantinya itu akan mengarah ke pembuktian dari teorema Pythagoras. Oke, titik keduanya ada yang mau baca? Saya Kak. Boleh, bisa. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu membuat pembuktian berupa skema atau prosedur terhadap rumus teorema Pythagoras. Oke, membuat pembuktian berupa skema. Nah, jadi ketika kalian sudah diberikan sebuah contoh permasalahan, nanti kita bakalan bahas tentang suatu permasalahan ya. Di sini ada, tapi nanti kita bahas. Nah, ketika kalian sudah diberikan sebuah contoh permasalahan, kalian bisa mengkonstruksikan atau mengubah dari permasalahan tersebut menjadi bentuk Pythagoras yang sebenarnya atau rumus dari Pythagorasnya. Oke, sekarang yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga ada yang mau baca? Saya Pak. Boleh juga. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu menentukan panjang sisi segitiga menggunakan teorema Pythagoras. Oke, menentukan panjang sisi segitiga menggunakan teorema Pythagoras. Nah, sekarang kita tahu ya, kalau misalkan teorema Pythagoras itu berhubungan dengan segitiga. Nah, segitiga yang dimaksud di sini harusnya di sini ada sedikit kelupaan di ketik ya. Harusnya di sini tuh segitiga siku-siku, kayak gitu. Nah, menentukan panjang sisi segitiga siku-siku, baik itu sisi miringnya, mau itu sisi siku-siku yang pendek atau mau yang panjangnya seperti itu. Oke, sekarang kita bakalan masuk ke contoh permasalahan. Di sini ada soal cerita. Ada yang mau bacain?
aku. Boleh salah. Siti sedang mencari batik untuk hadiah ulang tahun temannya di sebuah toko batik. Dia tertarik pada sebuah kain batik dengan motif sebagai berikut. Namun Siti penasaran dengan salah satu pola batik yang selintas seperti dua bentuk persegi yang berbeda ukurannya. Dapatkah kalian membantu Siti untuk menentukan bangun datar apa saja yang terbentuk pada pola batik tersebut? Nah, jangan dulu kerjain deh soalnya. Kita lihat dulu ke batiknya. Iya. Nah, ada yang tahu nggak ini batik apa? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Oke, nah saya kasih tahu aja ya. Ini itu namanya adalah batik Pandeglangan. Lebih besar seperti itu ya. Nah, di dalam batik Pandeglangan ini kita melihat ada yang bisa kita ubah menjadi salah satu bentuk dari teorema Pythagoras. Nah, dari sini tuh kita bisa mengambil kesimpulan kalau misalkan matematika itu bukan cuma tentang angka saja, tapi bisa juga digunakan dalam kehidupan nyata. Contohnya seperti batik ini. Ini tuh hanya salah satu dari beberapa contoh di kehidupan nyata gitu. Baik itu dari atap gitu kan, atau mau dari jendela. Nah, matematika itu bukan hanya sebatas angka saja, tapi masih bisa digunakan di kehidupan sehari-hari, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung gitu ya. Nah, kita ambil salah satu bentuknya. Kalian lihat gambar yang kedua ya. Nah, dari gambar kedua itu bentuknya seperti apa? Persegi. Persegi, oke. Nah, sekarang saya ingin kalian mengubah bentuk dari batik yang telah dipotong ini menjadi ke dalam bentuk bangun datar. Oke, silakan untuk menggambarnya terlebih dahulu. Kayak gini Pak, ininya persegi kecilnya ini 4, ini Pak. Yap. Nah, Gimana yang di belakang bisa ya? Bisa. Oke. Ada yang mau menggambarkan ke depan nggak? Boleh. Gimana Pak? Oke. Silakan. Oke, terima kasih Jidan. Iya Bapak. Oke, nah. Oke, terima kasih ya Jidan untuk telah menggambarnya. Nah, benar ya, ini gambarnya seperti ini. Kita lihat ya, di sini itu sebenarnya batiknya ini sedikit lebih kompleks, tapi kita ubah ke dalam bentuk yang lebih sederhana seperti berikut. Benar ya, ini gambar sama Jidan. Nah, di sini tuh kira-kira ada yang tahu nggak di sini ada bangun apa aja? ada persegi Persegi besar. besar. Persegi besar. Nah, terus Persegi kecil. persegi kecil. Kecil. Apalagi? 4 buah segitiga. Iya betul, 4 buah segitiga. 4 buah segitiga. 3. Ya, oke. Ada satu lagi yang kelewat, apa tuh? Belah ketupat. Nah, belah Yeay. ketupat. Sebenarnya dari itu. Belah ketupat atau persegi kecil, nggak apa-apa. Belah ketupat. Nah, di sini tuh ada yang namanya persegi besar, persegi kecil atau belah ketupat dan 4 buah segitiga. Oke. Nah, kalian buka LKPD halaman selanjutnya deh. Nah, ada kan gambar yang serupa kayak gini? Ada. Ini Pak. Coba siapa yang buka halaman selanjutnya dulu baru gambar. Gak ada ya? Oke. Harusnya mah kalian buka dulu halaman berikutnya jadi gampang gitu menggambarnya. Nah, tapi kalau gambarnya kayak gini aja, itu kayaknya susah deh kasih namanya. Kita kasih nama deh sesuai panjangnya. Ini A, ini B, ini A, ini B. Nah, yang di dalamnya kita kasih C. Jadi kayak ya? Gak apa-apa deh. Nah, dari gambar yang seperti ini kita bakalan menemukan panjang dari garis C. Nah, untuk menemukan panjang garis C, kita bisa menggunakan luas dari persegi yang besar ditambah dengan persegi yang kecil dan ditambah 4 buah segitiga. Oke. Luas persegi besar sama dengan persegi kecil ditambah luas
4 segi 3. Nah, di alfabetnya udah ada ya. Luas persegi besar sama dengan luas persegi kecil ditambah luas 4 segi 3. Nah, coba kalian untuk kerjain terlebih dahulu, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, silakan untuk mengerjakan. Luas Sudah ya. Oke, sekarang kita bakalan bahas luas persegi besar. Cik, jangan dulu ke sini lah ya. Rumus luas persegi apa? Sisi kali sisi. Ya, sisi kali sisi. Luas sisi kali sisi. ya. Atau sisi kuadrat lah ya, sama aja. Nah, tapi gitu, kalau misalkan untuk persegi yang besar, kita kan nggak mungkin nulis sisi kali sisi. Kenapa? Karena tidak ada sisi di sini. Nah, oleh karena itu sisinya kita ubah menjadi A B A plus B. Nah, A plus B. Sekarang, gimana kalau yang persegi kecil? C. C. Oke. Ini S besar, S kita tulis SB aja ya sebagai S besar, sisi besar, dan S kecil, SK. Apa tadi? C kuadrat. C kuadrat boleh. Enggak, ini kan sisi, nggak usah pakai kuadrat. Kalau luas baru pakai kuadrat. Oke, sekarang kita bakalan ke luas persegi besar sama dengan persegi kecil ditambah luas 4 segitiga. Ini harusnya luas ya. Ya aja deh. Luas persegi kecil ditambah luas 4 segitiga. Luas persegi besar, kita udah tahu ya sisi kali sisi ya, luas persegi itu. Tapi karena sisinya itu A tambah B, kita tulis sebagai A tambah B Kuadrat. sama dengan C kuadrat ditambah 4 kali setengah kedua kali A kali B. B. Oke. Oke, kita operasikan yang A ditambah B kuadrat. A tambah B kuadrat itu sama aja kayak A tambah B dikali A tambah B. Oke, kita operasikan dulu yang ini ya. Coba A kali A. A kuadrat. A kuadrat ditambah A kali B. AB kuadrat. AB. AB. Oke, sekarang yang B-nya B kali A. AB. AB. B kali B. B kuadrat. B kuadrat. Nah, ini kita udah ketemu ya kalau luas persegi yang besarnya itu adalah ini. Oh, ini belum dihitung ya. A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Oke, sekarang kalau yang persegi kecil mah kayaknya udah kayak gini aja ya. Oke. C kuadrat, C kuadrat, C kuadrat. Nah, sekarang yang luas 4 segitiga. Coba 4 kali setengah. 2 2 kali A. 2A 2A kali B. 2B 2AB ditambah 2AB. 2AB. Oke. Kita pindah aja deh ke sini. A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah 2AB. Oke. Nah, kita lihat nih, ternyata ada yang sama dan ada yang beda ruas nih. Kita bisa nggak sih kurangin kedua ruasnya itu dengan 2AB 2AB? Ya betul. Kita kurangi 2AB. Yang ini juga kita kurangi 2AB. Oke, sekarang kita bisa mencoret coret. Sisanya
AB kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Yeay, Ketemu. bener. Ini yang namanya rumus Pitagoras. Wah, kebenaran, Baik, Pak. teman-teman. Benar. Nah, setelah melakukan banyak cara untuk menemukan rumus Pitagoras, kita udah ketemu nih rumus Pitagoras itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, sekarang dari bangun ini, manakah bangun yang memiliki A, B, dan C? Itu AB, C, Segitiga. segitiga. Nah, segitiganya ya kan? Iya. Nah, jadi pada dasarnya A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ini itu adalah untuk mencari sisi miring dari segitiga. Segitiganya itu ini A, ini B, ini C. Nah, sebenarnya ya karena C-nya ini tidak berpangkat kuadrat, kita bisa ubah ini menjadi bentuk C biasa saja, yaitu C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Seperti itu. Nah, di halaman berikutnya ada yang namanya keterkaitan konsep. Ya. Nah, setelah kalian mempelajari tentang rumus Pitagoras, di situ ada beberapa gambar ya. Nah, di gambar ada 3 gambar. Nah, di sini ada objek yang diamati, ya ada tali yang miring gitu kan, ada rumah dan ada piramida. Nah, jadi di sini kalian coba gambar ulang bentuk dari objeknya itu ke dalam bentuk bangun datar yang lebih sederhana. Nah, ketika sudah membentuk bangun yang lebih sederhana, kalian ubah ke dalam bentuk Pitagorasnya. Tunggu ya. Silakan untuk mengerjakannya ya. Saya kasih waktu sekitar 15 menit. Saya silakan mengerjakan. Oke, kita sudah mempelajari tentang teorema Pitagoras ya, mulai dari pembuktiannya gitu kan, dari ruang persegi besar sama dengan persegi kecil ditambah 4 segitiga yang menghasilkan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ada nggak yang bisa mengambil kesimpulan apa itu teorema Pitagoras berdasarkan pembelajaran hari ini? Apa itu teorema Pitagoras? Teorema Pitagoras itu adalah sisi miring kuadrat atau sisi hipotenusa kuadrat sama dengan jumlah kedua sisi yang telah dikuadratkan. Nah, itu adalah konsep dari teorema Pitagoras. Nah, mungkin pembelajaran kita sampai sini aja. Ada sebenarnya di sini ada latihan soal, kalian kerjain aja di rumah ya. Nah, tapi sebelum kita pulang, ada nggak yang bisa memberikan kesan dan pesan gitu mengenai pembelajaran hari ini gitu? Oke, boleh Mariam, silakan. Mungkin itu saja ya untuk pembelajaran dari teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik yang misalkan secara sadar maupun secara tidak sadar gitu. Bahkan papan tulis ini aja memiliki teorema Pitagoras gitu kan. Kalau misalkan kita lihat dari sisi tengahnya ke sisi ujung itu kan sudah menerapkan teorema Pitagoras. Nah, berarti teorema Pitagoras ini sangat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Untuk tugasnya nanti dikumpulkan minggu depan ya, jangan lupa harus dikerjakan semuanya ya. Iya. Oke, baik. Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan dengan seksama baik dari awal sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.